Setelah beberapa kali mangkir, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya pada Kamis 16 November 2023. Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Usai diperiksa sekitar 3 jam, Firly keluar gedung Bareskrim Polri tanpa memberikan keterangan apapun. Kuasa hukum Firly, Ian Iskandar, membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan kepada kliennya. Sesuai dengan permintaan penyidik kepada Pak Firly Bahuri, beliau datang untuk dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas dia sebagai saksi. Sudah juga dilakukan proses hukum terhadap rumah pribadi beliau, dilakukan penggeledahan. Memang tidak ada satupun alat bukti yang ditemukan. Selain Firly, penyidik Polda Metro Jaya juga memeriksa 3 pegawai KPK lainnya yang diduga terkait dalam kasus yang sama. 4 orang saksi yang diperiksa pada hari ini, yaitu saksi FB maupun 3 saksi dari pegawai KPK lainnya, itu dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik gabungan ya, dari Subdit Tipikor, Krimsus Polda Metro Jaya, dan di Tipikor Bareskrim Polri. Setelah pemeriksaan ini, tim penyidik gabungan akan melakukan konsolidasi, ya, analisa evaluasi dari perjalanan sidik yang telah kita lakukan mulai tanggal 9 November hingga hari ini Kamis tanggal 16 November 2023. Firly 2 kali mangkir dari pemanggilan penyidik Polda Metro Jaya dengan berbagai alasan. Terakhir, Selasa 14 November lalu, Firly berdalih sudah ada jadwal klarifikasi dengan Dewan Pengawas KPK. Padahal menurut Dewan Pengawas tidak ada panggilan untuk Firly di tanggal 14 tersebut. Dewas KPK menjadwalkan pemanggilan Firly sehari sebelumnya, Senin 13 November, namun Firly tak hadir dalam pemanggilan tersebut dan mengonfirmasi akan hadir di tanggal 14, bertepatan dengan panggilan dari penyidik Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya pertama kali memanggil Firly Bahuri sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan terhadap bekas Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada 24 Oktober lalu. Namun karena menolak diperiksa di Polda, Firly meminta pemeriksaan dilakukan di Bareskrim Polri. Setelah permintaannya dituruti, Firly justru mangkir dari 2 pemeriksaan lanjutan. Sikap tak kooperatif Firly ini mendapat kritik dari Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas UGM Yogyakarta, Zainal Arifin Mokhtar. Yang saya duga adalah Pak Firly jangan-jangan punya apa gitu, punya kartu truf atau punya apa yang sedang dia simpan atau sedang dia mau lakukan. Nah, tapi bagi saya ini nggak penting. Bagi saya yang paling penting adalah kita sekarang nagih ya soal kesamaan isi kepala. Ketika dia periksa orang lalu dia bilang datang aja, kan dia jemput-jemput paksa tuh beberapa orang diantaranya dengan alasan mengatakan bahwa Anda nggak kooperatif, nggak mau diperiksa. Kalau diperiksa datanglah. Ini kan proses hukum, kan begitu-begitu tuh bahasa dia. Sekarang bahasanya sama, harus kita pulangkan ke Firly. Diketahui hingga Selasa 14 November, hampir 100 saksi dan 8 ahli telah diperiksa dalam perkara ini, termasuk pelapor Syahrul Yassin Limpo. Meskipun kasus ini disebut sudah naik ke tahap penyidikan, namun polisi belum juga menetapkan tersangka dalam kasus dugaan pemerasan ini.